Rocky bela Anies, tuduh Ganjaris, kena skakmat saat muncul kelompok serupa. Masa FPI Rebound turun ke jalan dan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. FPI atau Front Persaudaraan Islam mengaku tidak terlibat dan tidak ada kaitan dengan mereka. Entah benar atau tidak, masih belum terbukti. Mereka ini kadang sulit ditebak dan sering memiliki agenda tersembunyi. Mereka juga tidak segan bahkan tak malu melakukan apapun. Sedangkan menurut pengamat politik, yang menurut saya pengamat sok kredibel tapi amatir, Rocky Gerung menduga kemunculan masa aksi FPI Rebound yang mendeklarasikan Anies Baswedan adalah ulah pendukung Ganjar Pranowo atau Ganjaris. Kalau di ujungnya orang langsung tahu ini kerjaan Ganjaris, jadi bukan kita yang tuduh tapi kita analisis, kata Rocky Gerung. Alasan Rocky menduga FPI Rebound itu ulah Ganjaris lantaran adanya persaingan ketat dengan Anies Baswedan. Secara ideologis, kalau secara lain-lain masih ada Prabowo, tapi kalau faktor Islamofobia diajukan, itu dengan gampang bahkan wartawan internasional menduga itu adalah Ganjar. Karena persoalan Islamofobia jadi seolah-olah Anies diasuh 212, diasuh oleh FPI dia, katanya lagi. Kan jahatnya di situ kan, apalagi mereka yang langsung nyambar isu itu. Lalu promosikan ke media sosial itu pasti Ganjaris. Kita seolah-olah dihina, seolah Anies itu nggak punya kemampuan lain selain berlindung di balik kekadrunan, tegasnya. Menurut saya itu bukan analisis, tapi cocok logi murahan. Apa bukti validnya? Sampai sekarang masih abu-abu. Justru saya juga bisa katakan kalau itu mungkin diduga ulah kelompok itu sendiri yang sengaja membuat narasi Anies dizolimi agar bisa maling teriak maling. Mereka mau jadi korban yang dizolimi supaya bisa menarik simpati banyak orang. Biasalah, publik suka kasihan dan iba pada mereka yang dizolimi. Makanya drama berbau zolim dan azab itu laku di sini. Justru bisa diduga mereka yang lempar isu ini lalu play victim. Jadi tanpa perlu menuduh siapapun, publik akan berpikir itu adalah kerjaan lawan politik Anies. Karena Ganjar kandidat terkuat untuk kalahkan Anies, maka Ganjar dan relawannya kena seret. Kalau masalah adu licik, lihat ke belakang. Saat Pilkada DKI dan Pilpres, kelompok mana yang paling licik dan menghalalkan segala cara? Saya rasa bocah ingusan pun bisa jawab tanpa pikir panjang. Rocky Gerung mau bela Anies, tapi sayangnya datang lagi kasus serupa. Tidak lama setelah aksi massa FPI Rebound, ada lagi kelompok yang bernama Majelis Sang Presiden Kami, juga mendeklarasikan dukungan pada Anies di sebuah hotel. Sempat terjadi perdebatan karena ada atribut HTI di sana. Sempat diturunkan sih, mungkin agar terkesan Anies tidak terkait dengan itu. Padahal siapapun sudah tahu Anies didukung kelompok mana. Kalau relawan Ganjar dituduh bermain drama settingan, justru saya menduga kelompok sebelahlah yang sedang bikin drama, lalu menuduh yang lain sebagai penyebabnya. Rocky ibarat mau melindungi Anies dengan menuduh pihak lain, tapi ternyata muncul lagi kelompok sejenis yang mendeklarasikan dukungan. Apakah itu kerjaan relawan Ganjar juga? Tak usah munafik lah. Dari dulu kita tahu kelompok ini selalu mendukung Anies dan membenci pemerintah Jokowi. Ini fakta yang tak bisa dihapus sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat. Justru terkesan sangat menjijikan, mereka ingin melepas dan mencuci tangan dari itu semua. Anies mau dilepaskan kaitannya dari kelompok tersebut, malah mereka menuduh pihak lain melakukan cara kotor tersebut. Sungguh menjijikan sekali. Lihat saja nanti, Rizik dan PA212 pasti didukung Anies. Tak mungkin mereka dukung Ganjar, apalagi Prabowo. Mereka juga tak mungkin dukung capres yang tak potensial, karena habis tenaga dan waktu. Dukungnya potensial pun belum tentu menang. Kita jangan sampai biarkan mereka membuat narasi dizalimi, padahal kuat dugaan mereka lah biang keroknya. Apalagi kalau pendukung Anies mau cuci bersih. Ini namanya licik. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwat.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.